Bertemu kembali pada materi fisika. Pada kelas 8 kita membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu getaran. Kalian pasti pernah bermain ayunan. Ayunan merupakan salah satu contoh getaran. Kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan getaran dan apa yang menyebabkan getaran itu terjadi. Perhatikan gambar. Bandul yang diberikan ayunan menimbulkan getaran. Ketika bandul yang berwarna merah kita tarik dan kita lepaskan, maka ketiga bandul yang terkena akan ikut bergerak. Perhatikan gambar ini. Getaran ialah gerak bolak-balik atau gerak periodik dalam lintasan yang sama dan melalui titik keseimbangan. Pada bandul, ayunan atau pada pegas, semakin besar energi yang diberikan, maka akan semakin kuat getaran tersebut. Titik keseimbangan adalah posisi suatu benda pada saat diam atau tidak bergerak. Titik setimbang pada getaran ujung bandul yaitu B. Garis yang menghubungkan titik B dan O pada getaran ujung ayunan disebut dengan garis setimbang. Jarak antara benda yang bergerak dengan garis setimbang disebut dengan simpangan, yaitu jarak dari B ke X. Simpangan terbesar atau terjauh suatu benda yang bergetar disebut dengan amplitudo. Pada gambar, amplitudo yaitu B ke C atau jarak dari B ke A. Selanjutnya, urutan jalur yang dilalui suatu benda yang bergetar disebut dengan lintasan getaran. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali lintasan, yaitu jarak A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A, atau C ke B, ke A, ke B, dan ke C. 3/4 getaran yaitu dari A ke B, ke C, dan ke B, atau dari C ke B, ke A, dan ke B. 1/2 getaran jarak dari A ke B ke C, atau dari C ke B kemudian ke A. Sedangkan 3/4 getaran adalah jarak dari A ke B atau dari B ke C. Selain amplitudo, getaran mempunyai besaran yaitu periode dan frekuensi. Periode getaran atau disimbol dengan T adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Periode dinyatakan dalam satuan detik atau second. Periode sama dengan waktu getar disimbolkan dengan T kecil dibagi dengan jumlah getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Satuan internasional dari frekuensi yaitu Hertz disingkat dengan Hz. Frekuensi yang lebih besar dinyatakan dalam kilohertz atau KHz, di mana 1 kHz sama dengan 1000 Hz. Frekuensi atau F dapat dihitung dengan rumus jumlah getaran atau N dibagi dengan waktu getaran. Hubungan periode dengan frekuensi. F sama dengan C per T atau T sama dengan C per F. Keterangan N adalah jumlah getaran, F frekuensi dengan satuan Hertz, T periode satuan second, kemudian T kecil yaitu waktu dalam satuan second. Jika panjang tali bandul ditambah, tiap getaran akan memerlukan waktu yang lebih lama. Demikian sebaliknya, semakin pendek tali bandul, maka semakin kecil waktu yang diperlukan. Kita masuk di contoh soal. Nomor 1.
Sebuah beban digantungkan di ujung bandul, kemudian diayunkan sehingga bergerak secara periodik. Jika beban berayun sebanyak 5 kali dalam waktu 10 sekon, maka periode getarannya adalah bagian A 0,5 sekon, bagian B 2 sekon, bagian C 20 sekon, bagian D 50 sekon. Untuk menjawab terlebih dahulu kita menentukan diketahui yang pertama yaitu banyaknya getaran, yaitu 5 kali dalam waktu T 10 sekon. Ditanyakan berapa periodenya atau T. Untuk menghitung periode menggunakan rumus T sama dengan T kecil dibagi dengan N, sama dengan waktunya yaitu 10 sekon dibagi banyak getaran yaitu 5 kali, sehingga diperoleh periode yaitu 10 dibagi 5 yaitu 2 sekon. Nomor 2, sumber getaran mempunyai frekuensi 10 Hz. Periode sumber getaran tersebut adalah bagian A 0,01 sekon, bagian B 0,1 sekon, bagian C 10 sekon, bagian D 100 sekon. Yang ditanyakan yaitu berapakah periodenya. Untuk mencari periode menggunakan rumus C/F, karena yang diketahui hanyalah frekuensi atau F. T sama dengan C/F, kita masukkan nilainya sama dengan 1/10. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 sekon. Jadi periodenya yaitu 0,1. Nomor 3, jika dalam waktu 25 sekon terjadi 100 getaran, berapakah frekuensi getaran? Bagian A 4 Hz, bagian B 75 Hz, bagian C 125 Hz, dan bagian D 2500 Hz. Jawab diketahui T yaitu 25 sekon, N yaitu 100 kali. Ditanyakan berapa frekuensi. Frekuensi sama dengan N banyaknya getaran dibagi dengan waktu getar. Masukkan nilainya, N sama dengan 100 dibagi dengan waktu 25. Jadi frekuensinya yaitu 100 bagi 25 sama dengan 4 Hz. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu senar getar yang dipetik. Kedua, bandul jam yang bergoyang. Berikutnya yaitu ayunan anak yang sedang dimainkan. Berikutnya yaitu mistar plastik yang dijepit salah satu ujungnya dan ujung lainnya diberi simpangan atau ditarik maka akan bergoyang. Kemudian pegas yang diberikan beban. Itu adalah contoh getaran yang menguntungkan, sedangkan getaran yang merugikan yaitu terjadinya gempa bumi. Sekian pada pembahasan tentang getaran. Semoga kalian bisa lebih memahami, dan kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya yaitu tentang gelombang. Terima kasih.